Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, jurusan Teknik Telekomunikasi Angkatan 4601 akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul tentang analisis pengaruh kedalaman titik gempa terhadap besarnya guncangan magnitudo. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri dari 3 anggota kelompok kami dengan saya Akbar Anugrah Silalahi dengan NIM 0110122347 dan teman saya. Kenalkan, nama saya Maufra Rukaya Maharani dengan NIM 1101223141. Perkenalkan, nama saya Michael Paris Manjuntak dengan NIM 11012231665. Dasar teori. 1. Box plot. Box plot merupakan ringkasan distribusi sampel yang disajikan secara grafis yang bisa menggambarkan bentuk distribusi data atau skewness, ukuran tendensi sentral dan ukuran penyebaran keragaman data pengamatan. Di box plot terdapat beberapa istilah. Kuartil pertama disebut sebagai kuartil terendah, kuartil kedua sebagai median, kuartil ketiga sebagai kuartil tertinggi. Bisa dilihat dari gambar tersebut terdapat beberapa bagian-bagian dari box plot. Yang pertama, whisker atau jangkauan, garis yang menghubungkan kotak ke nilai-nilai ekstrim di luar kotak. Kedua, ada AQR atau interquartile range sebagai perbedaan antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Selanjutnya ada outlier, yaitu sebagai nilai yang berada di atas atau di bawah whisker. Yang keempat ada highest value sebagai titik data tertinggi atau nilai maksimum dalam data. Selanjutnya ada upper quartile sebagai nilai yang membagi 75% data teratas ketika data diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Selanjutnya ada median sebagai nilai tengah dalam dataset ketika data diurutkan. Yang ketujuh sebagai lower quartile sebagai nilai yang membagi 25% data terbawah ketika data diurutkan. Selanjutnya ada lowest value atau data terendah dalam data. Dua, regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana adalah analisis regresi linear yang hanya melibatkan dua variabel, yaitu satu variabel independen dan satu variabel dependen. Variabel independen yaitu variabel yang dianggap sebagai penyebab atau faktor yang mempengaruhi variabel lain. Variabel dependen yaitu variabel yang diukur atau diamati sebagai tanggapan atau hasil dari perubahan dalam variabel independen. Disebut linear sederhana karena variabel dependen diasumsikan berhubungan linear dalam parameter dan linear dengan variabel independen. Tiga, koefisien korelasi dan determinasi. Analisis korelasi bertujuan untuk mengetahui hubungan dua variabel atau lebih dalam perhitungan korelasi. Dalam perhitungan korelasi akan didapat koefisien korelasi. Koefisien korelasi ini digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan, arah hubungan, dan berarti atau tidak hubungan tersebut bersamaan koefisien korelasi atau disebut dengan R. Tujuan dari analisis korelasi adalah untuk mengukur sejauh mana perubahan dalam suatu variabel berhubungan dengan perubahan dalam variabel lainnya. Koefisien determinasi. Koefisien determinasi dapat ditentukan dengan mengkuadratkan koefisien korelasi. Di sini bisa dilihat sebagai rumus koefisien korelasi. Kemudian, ini merupakan data yang kami gunakan. Kelompok kami memilih jenis data sekunder yang diambil dari situs Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau bisa disebut dengan BMKG. Data yang kami ambil berupa data gempa bumi pada tanggal 1 sampai 2 Januari tahun 2023.
Kemudian ini merupakan data lanjutan dari slide sebelumnya. Data sekunder yang diambil sebanyak 50 data untuk kepentingan tugas mata kuliah probabilitas dan statistika. Kemudian kita masuk ke regresi linear. Ini merupakan tabel regresi linear. Tabel ini merupakan regresi dari 50 data gempa bumi yang diambil dari BMKG di mana kedalaman gempa merupakan variabel X dan besar guncangan atau magnitudo merupakan variabel Y. Tabel ini bertujuan untuk mendapatkan sigma X, Y, X kuadrat, Y kuadrat, dan XY yang digunakan dalam mencari persamaan regresi. Untuk mencari persamaan regresi, kita terlebih dahulu mencari nilai A dan B. Nilai A dicari dengan rumus persamaan berikut dan didapatkan hasil sebesar 3,086084676. Kemudian mencari persamaan B dengan persamaan seperti yang ada pada layar, didapatkan hasil sebesar 0,0030600559, sehingga persamaan regresi yang didapatkan yaitu Y sama dengan 3,0860 plus 0,003X. Setelah itu, kita mencari nilai koefisien relasinya dengan menggunakan persamaan seperti berikut. Didapatkan hasil sebesar 0,128936699. Setelah itu mencari nilai koefisien determinasi dengan mengkuadratkan koefisien korelasi. Didapatkan hasil sebesar 0,0166 atau 1,66%. Bisa disebut sangat lemah. Ini merupakan grafik regresi dari data yang kami dapatkan. X sebagai variabel kedalaman dan Y sebagai variabel magnitudo. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang box Whisker plot yang telah kami olah. Pada pengolahan box Whisker plot ini, kami menggunakan hanya satu data, yaitu jenis data variabel kedalaman dalam kilometer. Sebelum membuat box plot, tentunya kita akan mengurutkan data dari yang terkecil sampai yang terbesar, lalu akan membuat diagram stem dan leaf-nya. Nah, ini adalah hasil diagram stem and leaf yang telah kami olah dengan frekuensi sebanyak 50 data. Setelah mengurutkan data, kita akan mengolahnya dengan mencari pertama kuartil, yaitu Q1, Q2, dan Q3. Dengan rumus QI sama dengan I dalam kurung N tambah 1/4, kami mendapatkan Q1-nya sebesar 10, Q2 sama dengan 10, dan Q3-nya 20,775. Lalu mencari IQR-nya dengan cara Q3 kurang Q1, kami mendapatkan 10,775. One step-nya 1,5 dikali IQR dengan hasil 16,1625. Two step-nya 3 kali IQR dengan hasil 32,325, dan WOF Q3 plus 2 step dengan hasil 53,1. UWIF Q3 tambah 1 step sama dengan 36,9375. LOF-nya Q1 dikurang 2 step sama dengan minus 22,325, dan LIF Q1 dikurang 1 step sebesar minus 6,1625. Setelah pencarian tadi didapatkan hasilnya, kita akan memasukkannya di dalam box Whisker plot. Dapat dilihat pada gambar ini, pada gambar box Whisker plot yang telah kami olah, terdapat outlier, yaitu mild outlier sebesar 38,
dan extreme outlier 54,1, 76,1, 86,7, 111,7, dan 114,1 dan 139. Keberadaan outlier dalam data dapat mengganggu proses analisis data, sehingga ini salah satu yang menyebabkan faktor mengapa korelasi yang kami dapatkan rendah, karena adanya outlier tersebut. Kesimpulan, hasil pengolahan data yang kami lakukan dengan box plot terdapat outlier atau kuncilan dengan jenis mid outlier dan extreme outlier. Mid outlier didapatkan jika X lebih besar sama dengan UI dan X lebih kecil dari UOF, sehingga 38 lebih besar sama dengan 36,9375 dan 38 lebih kecil dari 53,1. Sedangkan extreme outlier didapatkan jika X lebih besar sama dengan WOF, sehingga 54,1, 76,1, 86,7, 111,7, 114,1, 139 lebih besar sama dengan 53,1. Dari grafik regresi pada slide sebelumnya, korelasi yang kami dapatkan sebesar 16,6%, di mana hasil ini menunjukkan hubungan yang sangat lemah antara kedua variabel. Hubungan yang lemah ini disebabkan oleh faktor seperti adanya extreme outlier yang ditemukan pada data. Data outlier yang ekstrem dapat melemahkan nilai korelasi walaupun antar variabel terdapat hubungan. Di sini ada sebagai kontribusi anggota kelompok kami. Nah, sampai sini sajalah presentasi tugas kelompok kami. Jika ada kesalahan sikap atau kesalahan kata dari kami bertiga, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.